Tentunya kita semua tahu bulan Ramadan tahun ini jauh berbeda dengan Ramadan yang kemarin-kemarin. Ramadan ini kita berhadapan dengan musibah yang sangat luar biasa, namanya pandemi COVID-19. Tentunya kita tetap melaksanakan rukun Islam, siam jalan, taraweh juga jalan, tadarus Al-Quran juga jalan, mutolaah juga jalan, kerja pun juga jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaromatihi fid dharaini amin. Wa nakhususan ila ruhi al-alim al-alamah ngala hadihil musannaf fi kitab Dzurratun Nasihin al-alim al-alamah Musman bin Ahmad Syakir al-Khawduwi min ulama il qurun asalis waseh Zarkasi waseh Sidik waseh Nawawi waseh Ahmad Halwani Nawawi wajami muassis an-Nawawi rahmatullah alaihim sa'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada kesempatan hari ini akan kami lanjutkan motivasi atau tata cara menurut syariat agama Islam tentang manfaat atau mungkin faedah siam syahrul Ramadan. Dan saum di sini atau puasa di sini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama kata Rasulullah yaitu saumul awami. Saumul awami ini punya makna puasanya orang awam. Dan puasanya orang awam disebutkan di sini bahwa puasa orang awam itu akan sah puasanya ketika satu ada tata cara mencegah daripada satu makan, yang kedua adalah minum. Cara yang kedua-duanya itu juga disebutkan dalam kitab takrib atau kitab fikih yang menerangkan tata cara puasa kita itu bisa sah. Dan tentunya kita juga akan belajar walaupun saumul awam, puasanya orang awam ini secara syara atau secara agama adalah kaful batni, mencegah perut, kaitannya dengan aklun wasurbun, makan dan minum. Tentunya kita juga akan belajar bukan cuman aklus surbi atau makan dan minum, tapi kita juga akan mencegah dari beberapa juz yang menjurus kepada kemaksiatan. Satu, kita juga akan menjaga mata kita, akan menjaga telinga kita, akan menjaga mulut kita, karena semakin kesana itu kita juga akan kepingin ada peningkatan kualitas iman Islam kita lewat siam Ramadan. Walaupun kita kategorinya adalah saumul awam atau puasanya orang awam, tapi kita dengan belajar dan belajar maka akan meningkat juga kualitas daripada iman kita. Maka dari itu saya sampaikan kepada kalian semua, walaupun kita orang awam puasa untuk mencegah tidak makan dan tidak minum, mulut kita juga dijaga. Jangan sembarang kita bicara. Bicara boleh asalkan bermanfaat dan berfaedah. Dan paling bagus sekali di bulan Ramadan ini kita tutup mulut. Enggak cuma pakai masker saja, pakai mulut lesan kita supaya tidak mau bicara dengan sembarangannya. Kita mau bicara jelas, yang di sini adalah bicara yang bermanfaat, bicara yang berfaedah untuk sesama dan bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keduanya adalah termasuk menjaga daripada jusnya badan kita.
adalah tidak pernah akan mendengarkan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif. Tapi kita dengarkan di bulan Ramadan ini karena namanya bulan Ramadan adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan yang mulia untuk umat Rasulullah. Maka sayang sekali kalau kita tidak bisa menghormati dengan bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita memuliakannya bukan sekedar mengikuti rukun Islam atau puasa, tapi kita juga akan mengikuti daripada seluruh ngauto atau seluruh daripada juz badan kita semua, yang potensi daripada bulan Ramadan ini bisa dikatakan adalah ini kawah condro di mukanya umat Kanjeng Nabi. Umat Rasulullah itu punya condro di muka, yang di sini orang mau kepingin baik itu ya harus masuk ke kawah condro di muka. Kata pewayangan ada gambaran wayang namanya Gatut Kaca. Gatut Kaca itu otot kawat balung besi, kulit tembogo. Lah kita juga kepingin seperti itu. Caranya seperti gimana? Caranya kita masuk pada rukun Islam yang keempat, namanya Siyamur Ramadan atau puasa bulan Ramadan, untuk membentuk karakter la'allakum tattaqun, supaya kita ini bisa berharap menjadi orang yang takwa pada Allah. Maka di bulan Ramadan supaya kita punya otot kawat balung dan besi, maka supaya kita itu seperti makhluk yang lain, kita akan kembali muda, akan kembali kotoran itu hilang. Karena apa? Kita bersihkan amal soleh dengan mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan, baik siang ataupun di malam hari. Tentunya kita banyak aktivitas sekali, dan setiap aktivitas yang kita jalankan di bulan Ramadan dengan wahtisaban, dengan rasa yang ikhlas, maka aktivitas kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Seperti kita tetap istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam mutolaah, istiqomah dalam tolabul ilmi. Semua ini adalah tidak ada lain, cuman menghormat atau mensucikan, memuliakan bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu setelah nanti Ramadan selesai, kita itu kembali fitri, namanya dibersihkan dari beberapa dosa, dibersihkan dari semua kotoran-kotoran antar manusia dengan Allah. Maka kotoran kita dengan sesama juga nanti akan dibersihkan, karena kita menyadari semua kekurangan, semua kesalahan, kekurangan pada Allah, kesalahan pada Allah, bahkan kekurangan kita pada sesama, atau mungkin kesalahan kita pada sesama, itulah nanti akan menjadi fitri secara lahir dan batin. Maka kita saling bisa mengingatkan saja, semoga nanti di bulan Ramadan kita tetap diberi kekuatan lahir dan batin. Bukan sekedar itu, kita dicukupi oleh Allah. Apapun yang menjadi kebutuhan kita di bulan Ramadan dan hidup kita selanjutnya, karena bulan Ramadan adalah tempat untuk kita meminta rahmat kepada Allah. Di Indonesia itu cuma ada saatul mustajabah. Di Indonesia cuma ada waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah. Kalau di tanah suci Mekah dan di Madinah bukan saatul mustajabah, tapi ada namanya maqamul mustajabah, tempat-tempat yang ketika untuk berdoa diijabahi oleh Allah. Itu di Makkatal Mukarramah dan Madinatal Munawwarah. Maka di Indonesia ada namanya saatul mustajabah, waktu ketika untuk berdoa ini diijabahi oleh Allah. Satu-satunya tempat atau waktu yang diijabahi oleh Allah yaitu adalah bulan Ramadan. Karena Allah lewat hadis qudsinya perantara Rasulullah, barang siapa yang cinta pada Ramadan maka dicintai oleh Allah. Barang siapa yang minta ampun di bulan Ramadan maka diampuni dosanya oleh Allah. Maka ketika kita melihat saatul mustajabah juga akan berjalan nanti setelah Ramadan, di mana qubailal maghrib, antara maghrib sebelum waktu maghrib kita berdoa, itu adalah saatul mustajabah. Ya, terus tentunya kita semua tahu bulan Ramadan tahun ini jauh berbeda dengan Ramadan yang kemarin-kemarin. Ramadan ini kita
berhadapan dengan musibah yang sangat luar biasa, namanya pandemi COVID-19. Tentunya kita tetap melaksanakan rukun Islam, siam jalan, taraweh juga jalan, tadarus Al-Quran juga jalan, mutolaah juga jalan, kerja pun juga jalan. Tapi kita tetap mengacu pada kebijakan, kepada himbauan satu Sultanul Baladai atau Raja Negara, yaitu pimpinan kita, Presiden, yang di situ tentunya kondisi siam Ramadan yang seperti ini kita beribadah pun ya mengacu dengan protokol apa yang sudah disampaikan oleh wakil-wakil rakyat kita. Salah satunya kita melaksanakan siam Ramadan walaupun kita di siang hari mungkin ada aktivitas, himbauan daripada pimpinan kita tetap pakai masker. Yang kedua, di malam hari seandainya itu nanti ada taraweh, jalankanlah taraweh. Mungkin ada kebijakan juga taraweh berjamaah dengan keluarga, atau mungkin ada kelompok-kelompok kita tadarus Al-Quran, jalankan. Atau mungkin ada kajian-kajian kitab yang jalankan saja. Wong kita pakai suara saja, enggak dikumpul orang banyak bisa jadi kok, asalkan bisa didengarkan. Itu untuk aktivitas memuliakan bulan Ramadan, juga untuk aktivitas memberikan pemahaman atau kajian tentang agama supaya kita tidak beda dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya. Maka dari itu, demi cepatnya hilangnya COVID-19 di negara Indonesia, maka kita harus sikapi bersama himbauan, kebijakan, dawuh dari pimpinan-pimpinan kita supaya ini wabah cepat hilang di muka bumi Indonesia ini. Tentunya bukan sekedar kita pakai cara medis dengan protokol yang ada, tapi jangan lupa lihom satun utfi biha harrol wabah al-Hatimah al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Terus dilantunkan, dibaca. Dan jangan lupa juga membaca lidaf ngil bala, karena itu adalah salah satu keyakinan kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah. Begitu saja makna lihom satun, Mbah, penting ya. Lihom satun kenapa kita harus teruskan? Karena lihom satun ini adalah kita litabarruk dengan orang lima. Yang satu adalah orang yang punya syafaat, yang menyafaati kita, memberikan pertolongan kita. Tentunya orang yang ada mendapatkan pertolongan, orang yang mengamalkan ajarannya. Siapa dia? Lah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah lihom satun utfibial harrol wabah. Kenapa kita harus lantunkan terus, kita baca terus? Karena kita ingin mewakili daripada seluruh masyarakat di Indonesia. Mungkin ada yang tidak baca, tapi kita istiqomah baca terus. Jangan sampai lupa itu. Ya. Orang lima itu siapa? Saya jelaskan. Orang lima itu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Sayyidina Ali karomahullah wajah, mantu panjenenganipun Kanjeng Rasul. Yang ketiga adalah berkah daripada Dewi Siti Fatimah. Dia adalah putra putri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat dan kelima adalah cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini adalah dengan perantara ini maka tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri Allah. Kita tawasul dengan orang-orang soleh, jadi pimpinan-pimpinan orang soleh, pimpinan para nabi dan para utusan sebagai sarana untuk menghentikan COVID-19, karena dia adalah satu-satunya orang menjadikan perantara rahmatal lil ngalamin. Begitu saja yang perlu saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.